Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan jangan lupa kita berdoa bersama-sama agar pandemi segera berakhir, agar kita bisa tatap muka dan bertemu lagi seperti biasanya ya. Nah, kita langsung saja mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Hari ini matahari bersinar cerah. Dayu dan teman-temannya akan menari bersama diiringi lagu Burung Kutilang. Pernahkah kalian mendengar lagu tersebut? Pasti sudah pernah ya. Biar tambah semangat, kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita simak videonya. Lagunya menyenangkan sekali ya. Nah, mari kita berlatih gerakan kepala burung kutilang. Kalian bisa melakukannya bersama teman atau keluarga. Ikutilah petunjuk gerakan di bawah ini. Gerakan yang pertama. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Nah, di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, lagu itu bait pertama gerakan miring kepala ke kiri, tengah dan ke kanan secara bergantian. Jadi gerakan miring kepala ke kiri, tengah dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu ya. Kemudian gerakan kedua ini sesuai dengan teks lagu Burung Kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili. Nah, gerakan menganggukkan kepala
menundukkan kepala. Ya. Gerakan ketiga ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menantang langit biru. Nah, kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu ya. Nah, ini contohnya, gambarnya. Nah, gerakan ketiga. Kemudian gerakan keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu Burung Kutilang. Tandanya suka dia berseru trilili lili lili lili. Gerakannya menganggukkan kepala. Ya. Gerakan keempat. Apakah kalian bisa melakukan gerakan burung kutilang? Lakukanlah berulang-ulang bersama teman atau keluarga agar lebih menyenangkan ya. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah belajar tentang cuaca. Kita bisa melakukan kegiatan sesuai dengan cuaca di sekitar kita. Nah, sekarang bacalah teks bacaan cuaca dan kehidupan manusia di buku tematik kelas 3, tema 5, subtema 2, halaman 65 sampai 66. Nah, ini teksnya. Cuaca dan kehidupan manusia. Ya, bisa dilihat ya. Nah, setelah selesai membaca bacaan tersebut, tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut pada tabel di bawah ini. Nah, ini ya, ditaruh tabel di bawah ini. Nah, jangan lupa setelah menulis informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut, kalian harus mengirimkan tugas tersebut melalui via WA Group ya, kepada Ibu Guru. Nah, sekarang kita menginjak ke materi yang kedua, perubahan cuaca. Perhatikan gambar di samping. Lani dan teman-temannya sedang bermain bersama di dalam kelas karena di luar sedang hujan. Setelah selesai bermain, mereka merapikan kelas bersama-sama. Sikap yang tersebut menunjukkan sikap bersatu. Nah, ini bermain di dalam ruangan ya, karena keadaan di luar sedang hujan. Sekarang, tuliskan contoh sikap bersatu yang ditunjukkan Lani dan teman-temannya. Tuliskan dalam tabel di samping. Nah, seperti ini ya, ini tabelnya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar mengenal pecahan. Nah, mari belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Perhatikan video berikut. Kita simak video bersama-sama ya. Nah, Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Seperti apa sih konsep pecahan itu?
Supaya lebih jelas, coba kita perhatikan contohnya. Nah, misalkan di sini kita punya apa ini? Ya, tempe. Satu buah tempe. Lalu tempe ini kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah, masing-masing bagian tempe yang sudah dibelah ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Kenapa disebut 1/2? Karena ini adalah satu bagian tempe dari dua potong tempe yang ada. Nah, jika satu yang di atas itu adalah bilangan bulat, maka 1/2 ini adalah pecahan, ya. Jadi, pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang di bagian atasnya dan di bagian bawahnya disebut dengan penyebut, ya. Contohnya di sini adalah 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nanti bisa angka lain, misalnya 3/4 atau 5/6. Nah, itu yang atasnya itu adalah pembilang dan yang bawahnya adalah penyebut. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh lainnya. Nah, kali ini kita buat sebuah kotak. Kotak ini kita akan arsir setengahnya seperti ini. Berapa nilainya? Yap, nilainya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena dari dua bagian kotak yang ada satu bagian yang diarsir, maka nilainya adalah 1/2. Coba sekarang kita tambah lagi bagiannya menjadi seperti ini. Ada berapa bagian? Ya, ada 1, 2, 3, 4 dan dengan dua bagian yang diarsir. Berarti nilai pecahannya adalah 2/4. Ya. Kenapa 2/4? Karena ada dua bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jumlah kotak berikutnya yang ini? Berapa bilangan pecahannya? Coba kita hitung. Semuanya berjumlah 8 bagian dengan 4 bagian kotak yang diarsir. Berarti kita tuliskan pecahannya adalah 4/8. Ya. Seperti itu, ini adalah konsep dari pecahan. Sekarang kita lanjut, bagaimana kalau kotaknya seperti ini? Ada 1, 2, 3, 4 kotak dengan dua bagian yang diwarnai atau diarsir. Apakah bisa ditulis pecahannya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak menunjukkan bagian yang sama, ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Porsinya tidak sama atau persisi. Maka ini tidak bisa disebutkan sebagai bentuk dari pecahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Seperti apa sih konsep membandingkan pecahan? Ya, kita sudah belajar tentang perbandingan. Perbandingan lebih kecil dari atau lebih besar dari. Lambangnya seperti ini. Nah, seperti ini artinya adalah lebih kecil dari. Sedangkan untuk menunjukkan lebih besar dari adalah lambangnya seperti ini. Ya. Ini adalah lambang dari perbandingan. Sekarang kalau ada dua bentuk gambar pecahan seperti ini, yang sebelah kiri nilainya adalah 2/4, sedangkan yang sebelah kanan berapa nilainya? Yap, 1/4. Nah, manakah yang lebih besar dari pecahan di atas? 2/4 jelas lebih besar daripada 1/4. Maka kita gunakan bentuk lambang perbandingannya, yaitu yang ini, ya, yang lancip seperti tanda panah seperti ini. Oke, contoh lainnya supaya kita lebih paham tentang konsep membandingkan pecahan. Misalkan di sini ada kedua gambar. Ya, yang paling kiri nilai gambarnya pecahannya bernilai 1/2. Sedangkan yang paling kanan berapa nilainya? Yap, 1/4. Nah, 1/2
titik-titik lebih kecil atau lebih besar daripada 1/4? Kalau kita lihat di gambarnya, maka 1/2 lebih besar daripada 1/4. Karena lebih besar, maka kita gunakan lambang perbandingannya yang ini. Ya. Contoh lainnya. Nah, ini lebih banyak lagi bentuk bagian-bagiannya. Yang paling kiri, bilangan pecahannya bernilai 4/8. Sedangkan yang paling kanan, nilai pecahannya adalah 5/8. 4/8 lebih besar atau lebih kecil daripada 5/8? Ya, jawabannya adalah lebih kecil. Maka kita tulis lambang perbandingannya seperti ini. 4/8 lebih kecil daripada 5/8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita kali ini. Ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video di samping berisi cara membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Kita bisa memberikan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Nah, agar lebih mudah memahami, mari kita berlatih mengerjakan soal di samping ya. Nah, ini beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Dan jangan lupa mengirimkan hasilnya kepada ibu guru melalui WA Group. Anak-anakku semua, menyenangkan sekali ya pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat. Nah, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.